Lo pernah mikir nggak, kenapa satu tanaman pisang bisa punya ribuan anak yang bentuknya sama persis, tinggi sama, panen barengan, rasanya juga sama? Padahal petaninya nggak nanam biji, nggak nyetek, nggak dicangkok. Tanamannya bahkan lahir di botol kaca. Dan yang lebih gila lagi, tanaman ini tumbuh tanpa tanah, tanpa matahari langsung, tapi bisa hidup. Inilah alasan kenapa ada tanaman yang harganya mahal, seragam, dan jarang gagal panen. Dan semua itu dimulai dari satu teknologi yang kelihatannya ribet, tapi sebenarnya logis banget. Namanya kultur jaringan. Kalau dengar kata kultur jaringan, kebanyakan orang langsung mikir, wah ini pasti buat ilmuwan, bukan buat petani. Padahal kultur jaringan itu cuma konsep sederhana. Setiap bagian kecil tanaman itu sebenarnya punya potensi buat jadi tanaman utuh. Daun, batang, akar, bahkan cuma jaringan yang ukurannya beberapa milimeter, asal kondisinya pas, dia bisa tumbuh lagi jadi tanaman baru yang lengkap. Jadi ini bukan sulap, bukan juga rekayasa genetik. Ini cuma soal ngasih lingkungan yang ideal buat tanaman berkembang dari nol. Teknologi ini bukan muncul kemarin sore. Konsepnya udah ada sejak awal abad ke-20. Ilmuwan nemuin satu fakta penting, bahwa sel tanaman itu totipotensi. Artinya, satu sel punya kemampuan buat jadi satu tanaman utuh. Bayangin, kalau manusia kayak gitu, satu sel jari lo bisa jadi satu orang baru. Nah, tanaman punya kemampuan itu. Tinggal dikasih nutrisi, hormon, dan kondisi steril. Makanya kultur jaringan selalu identik sama ruang bersih, botol kaca, dan alat-alat laboratorium. Bukan buat gaya-gayaan, tapi karena tanaman kecil ini rentan mati kalau kena jamur atau bakteri. Prosesnya dimulai dari pemilihan indukan. Ini penting banget. Kalau induknya jelek, sakit, atau produktivitasnya rendah, hasilnya ya ikut jelek. Bagian kecil dari tanaman induk diambil, bisa dari pucuk, tunas, atau jaringan tertentu. Bagian ini disterilkan, dicuci, direndam, dibersihin dari semua kemungkinan penyakit. Setelah itu, jaringan kecil ini dimasukin ke media nutrisi. Isinya bukan tanah, tapi campuran air, gula, mineral, dan hormon. Disinilah keajaiban terjadi. Jaringan kecil tadi mulai membelah, jadi tunas kecil, terus tumbuh akar, dan akhirnya jadi plantlet. Plantlet ini belum siap ke kebun, dia masih bayi. Harus diaklimatisasi dulu, dibiasain sama udara luar, cahaya matahari, dan lingkungan nyata. Ada 3 alasan kenapa petani pakai kultur jaringan. Alasan pertama, tanaman seragam. Tinggi tanaman sama, umur panen sama, hasil panen bisa diprediksi. Alasan kedua, bebas penyakit. Karena dari awal udah steril, resiko virus dan jamur jauh lebih kecil. Alasan ketiga, cepat dan massal. Dari satu induk bisa jadi ribuan bibit dalam waktu singkat. Makanya tanaman kayak pisang Cavendish, anggrek, kentang, tebu, sampai kelapa sawit banyak yang asalnya dari kultur jaringan. Bukan karena petaninya malas nyetek, tapi karena hasilnya lebih konsisten. Tapi kultur jaringan bukan tanpa masalah. Ada kekurangan yang jarang dibahas. Yang pertama, biaya awal mahal. Butuh lab, alat, dan tenaga terlatih. Yang kedua, kalau salah, gagal massal. Karena semua tanaman itu cloning, kalau ada satu penyakit baru yang lolos, semuanya bisa kena. Yang ketiga, petani jadi tergantung. Nggak semua petani bisa bikin bibit sendiri. Akhirnya harus beli terus dari produsen bibit. Ini jarang dibahas, tapi dampaknya nyata di lapangan. Ini berbeda dengan rekayasa genetik. Banyak yang salah paham, ngira kultur jaringan itu GMO. Padahal jauh beda. Kultur jaringan nggak ngubah gen, nggak nambah gen asing, nggak nyelipin DNA lain. Yang diambil cuma bagian tanaman yang sama dan diperbanyak. Ibaratnya fotokopi, bukan edit foto. Jadi kalau lo makan buah dari hasil kultur jaringan, itu sama aja kayak makan buah biasa. Kedepan, teknologi ini bakal makin penting. Lahan makin sempit, penyakit makin kompleks, cuaca makin nggak bisa ditebak. Petani butuh tanaman yang seragam, kuat, dan bisa diprediksi. Kultur jaringan bukan solusi tunggal, tapi dia salah satu alat penting buat pertanian modern. Bukan buat ninggalin cara tradisional, tapi buat melengkapinya.
Jadi sekarang lo tahu, tanaman yang tumbuh dari botol kaca itu bukan tanaman aneh. Dia cuma hasil dari pemahaman bahwa tanaman itu punya potensi luar biasa, asal lingkungannya tepat. Kalau lo petani, kultur jaringan bisa jadi peluang, tapi juga tantangan. Kalau lo penonton awam, setidaknya sekarang lo tahu kenapa ada bibit yang harganya mahal, dan kenapa petani berani ambil resiko itu. Kalau lo mau, di video berikutnya, gue bisa bahas tanaman apa aja yang paling cocok kultur jaringan, dan mana yang malah nggak worth it. Tulis di komentar, lo tim pro, kontra, atau masih ragu?